Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima Airlangga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi topik pada kali ini yang akan saya bahas adalah tentang karya tulis ilmiah. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan. Oke, jadi yang kali ini akan saya bahas pertama adalah pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Isi karya tentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Isi sebuah karya ilmiah harus fokus dan bersifat spesifik pada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Kedalaman karya tentu sangat disesuaikan dengan kemampuan sang ilmuwan. Bahasa yang digunakan juga tentu harus bersifat baku, disesuaikan dengan sistem ejaan yang berlaku di Indonesia. Bahasa ilmiah tidak menggunakan bahasa pergaulan, tapi harus menggunakan bahasa ilmu pengetahuan, mengandung hal-hal yang teknis sesuai dengan bidang keilmuannya. Karya tulis ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Hal yang harus dipahami mengenai ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang kedua, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku ini agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang kelima, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang keenam, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang ketujuh, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah ini harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang kedelapan, menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah adalah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Yang kesembilan, netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Oke, selanjutnya yaitu syarat karya tulis ilmiah. Hasil penulisan karya ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena karya ilmiah bukanlah suatu karangan bebas yang dapat dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Maka dari itu, karya tulis ilmiah harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, yaitu yang pertama, berdasarkan landasan teori yang kuat. Suatu hasil karya tulis ilmiah bukanlah dari subjektivitas penulisnya. Dalam arti ini tidak boleh dibuat-buat, melainkan harus berdasarkan teori-teori tertentu yang dikuasai secara mendalam oleh penulis. Yang kedua, bernalar. Penulis harus menggunakan pola pikir yang logis, artinya prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif.
relevan dengan disiplin ilmu tertentu, ada kohesi dan koherensi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga dan terakhir, sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika. Artinya menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulannya. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Biasanya masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Tata tulis baku ini diperlukan karena yang pertama dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, yang kedua memudahkan penilaian atau pertanggungjawabannya, yang ketiga mempercepat penyebar luasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pada prinsipnya, semua karya tulis ilmiah adalah hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Nah, jenis-jenisnya ini yang pertama ada laporan. Laporan ini ialah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti atau diamati dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Yang kedua, makalah. Makalah ditulis oleh siswa atau mahasiswa sehubungan dengan tugas dan dalam bidang studi tertentu. Yang ketiga, skripsi. Karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar sarjana atau sarjana muda. Yang keempat, tesis. Tesis mempunyai tingkatan pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Pernyataan-pernyataan dan teori dalam tesis didukung oleh argumen-argumen yang lebih kuat jika dibandingkan dengan skripsi. Yang kelima, disertasi. Disertasi ini adalah karangan yang diajukan untuk mencapai gelar doktor, yaitu gelar tertinggi yang diberikan oleh suatu universitas. Yang keenam, resensi. Resensi ini adalah karya tulis yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Yang ketujuh, kritik, dari bahasa Yunani kritikos yang berarti hakim. Kritik sebagai bentuk karangan berisi penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif. Yang ke-8, esai. Esai adalah semacam kritik yang lebih bersifat subjektif. Maksudnya apa yang dikemukakan dalam esai lebih merupakan pendapat pribadi penulisnya. Yang ke-9, artikel ilmiah. Bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Yang 10, artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer ini tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Yang 11, kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Selanjutnya yaitu tentang tata cara sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Aturan penulisan karya tulis ilmiah dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan. Bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan grafik. Selanjutnya yaitu bagian isi. Secara umum bagian isi ini terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian. Yang kedua yaitu landasan teori atau tinjauan pusaka. Yang ketiga hasil penelitian. Yang keempat kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Pada umumnya itu terdiri dari daftar kepustakaan, lampiran, indeks. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.